Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mahasiswa. Selamat pagi Pak Teguh. Bagaimana kabar Pak Mahasiswa hari ini? Kabar baik Pak. Ya, mohon maaf ya Pak. Sebentar. Apa bisa ya Bapak untuk meminta waktu sebentar? Saya ingin sedikit bertanya. Oh bisa Pak. Monggo. Begini Pak Mahasiswa, saya itu di dalam program calon guru penggerak Ya. itu mendapatkan sebuah tugas, yaitu untuk melakukan wawancara kepada pimpinan, kepada kepala sekolah Ya. terkait dengan praktek pengambilan keputusan modul 3.1 Pak. Oh ya. Apakah nanti Bapak berkenan untuk saya ajukan beberapa pertanyaan? Oh ya, nggak apa-apa Pak. Begini Pak, selama Bapak itu menjadi pemimpin Ya. kepala sekolah di SD 03 Jati Sopo ini, Ya. bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Bagaimana? Oh, cara saya mengidentifikasi adanya kasus-kasus yang berupa dilema etika begitu kan? Atau penistaan moral? Oh begitu. Ya apapun kasusnya, kalau saya sih kalau mengidentifikasi tentu saya akan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin terkait dengan hal tersebut. Biasanya saya tetap menjalin komunikasi, menanyakan ke beberapa pihak yang terkait dengan kasus itu sehingga saya mendapatkan informasi yang utuh dan bisa mengidentifikasi bagaimana bentuk atau masalah tersebut, bagaimana memetakan ataupun karakter dari permasalahan tersebut begitu Pak. Baik, jadi mengumpulkan data-data dulu. Iya. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini, terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak? Iya. Bagaimana untuk pengambilan keputusan yang Bapak jalankan? Oh iya, ya begini ya Pak ya. Yang namanya masalah pilihan antara benar dan benar itu kan masuk dalam kategori dilema ya. Dilema ya. Terkait dengan dilema itu memang ini kalau saya sih memang urusannya sampai ke hati. Oh iya. Jadi saya kebetulan saya juga dulu pernah mendapatkan pendidikan di guru penggerak bagaimana cara mengambil keputusan itu. Yang saya masih ingat kalau nggak salah itu bagaimana mengambil keputusan itu diawali dengan beberapa prinsip, ada 3 prinsip kalau tidak salah, kemudian ditindaklanjuti dengan 4 pendekatan dan setelah itu pun harus diuji dengan 9 langkah uji kebenaran kalau tidak salah seperti itu. Jadi saya memang sebagai guru penggerak juga, saya setiap ada permasalahan saya mencoba menerapkan konsep tersebut. Jadi sudah menerapkan konsep-konsep seperti itu. Iya, saya coba entah hasilnya bagaimana, tapi saya mencoba untuk memberikan yang terbaik lah. Iya Bapak. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini? Ya, seperti yang saya bilang tadi, saya pilihan konsep itu kalau dari garis besarnya, saya itu biasanya gini Mas, masalah itu tetap saya pelajari dulu, saya kumpulkan informasi dulu, paling tidak saya tahu akar permasalahannya. Jadi bagaimana kok masalah itu bisa timbul, dan apa sih yang melatar belakangi, dan saya harus mendapatkan gambaran utuhnya dulu Mas, sehingga ketika saya sudah bisa memetakan bagaimana permasalahan itu, insya Allah nanti keputusan yang saya ambil akan mendekati sesuatu keputusan yang bertanggung jawab, walaupun nanti toh tidak bisa memuaskan semua pihak. Ya, tapi tetap saya mencoba untuk memberikan keputusan yang terbaik. Pelajari dulu. Iya, informasi cukup, pelajari dulu, ada beberapa pertimbangan dipertimbangkan dulu. Terus nanti terakhir tetap kita harus mengambil, mau tidak mau harus keputusan harus diambil. Iya. Iya. Ya, terima kasih Pak untuk
Nah, saat ini untuk hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan tadi Pak? Kalau tantangan ya pasti banyak Pak Teguh ya, termasuk bagaimana kita atau saya harus pandai-pandai tadi mengumpulkan informasi itu, karena memang untuk mempelajari sebuah kasus, sebuah masalah, entah itu dilema etika ataupun termasuk rujukan moral. Kalau rujukan moral sih kalau saya malah agak lebih mudah karena pilihannya antara benar dan salah. Tapi kalau untuk dilema ini karena urusannya sampai ke hati, maka memang harus lebih ekstra hati-hati. Apa ya tadi tahapan-tahapannya itu harus saya lalui dulu Mas. Jadi tidak semerta-merta harus segera diambil. Nah, tantangannya yaitu komunikasi ketika bagaimana mengumpulkan informasi itu memang sebuah tantangan, karena yang namanya masalah itu kan kadang orang diajak mau berbicara itu kan kadang-kadang juga tertutup gitu kan, namanya aja bermasalah kan gitu. Jadi tantangannya bagaimana kita harus baik-baik pinter-pinter mencari data-data ataupun apa ya latar belakang dari masalah tersebut. Yang pandai sekali ya Pak untuk mengumpulkan informasi seperti tadi. Ya harus berusaha lah ya, harus berusaha. Tantangan kan tetap ada. Mungkin apakah Bapak Majito ini mempunyai jadwal khusus Pak untuk apa menyelesaikan kasus dilema etika ini? Mungkin ada jadwal khusus. Kalau secara prosedural saya sih tidak ada Pak Teguh untuk jadwal. Saya cuma pakai apa ya, kemantapan ataupun keyakinan. Misalkan permasalahan itu saya sudah yakin, saya cukup data, cukup keterangan, cukup informasi. Kalau waktu itu saya yakin bisa diputuskan, yo diputuskan. Tapi kalau perlu waktu lebih panjang untuk mempertimbangkannya, ya tetap harus dilewati Mas. Nah, intinya begini, keputusan itu harus saya pelajari dulu, harus saya pertimbangkan dulu beberapa faktor yang mempengaruhi dan termasuk efek yang harus kita prediksi, sehingga keputusan itu menjadi keputusan yang bertanggung jawab dan keputusan yang terbaik, sekali lagi walaupun tidak bisa memuaskan semua pihak. Jadi setiap ada masalah terus langsung enggak harus langsung, harus walaupun langsung tetap ada saat-saat untuk mempertimbangkan. Tapi kalau kasusnya itu berat, misalkan berat, itu kan tetap misalkan perlu waktu lebih panjang untuk memikirkannya, tetap harus dilewati memikirkannya dulu. Tidak ada jadwal yang kalau jadwal khusus ini hari ini saya enggak. Saya apa ya, intinya sesuai sikap saja, situasi dan kondisi. Yang penting saya harus menemukan keyakinan dulu sebelum memutuskan keputusan itu. Untuk selama Bapak menghadapi kasus dilema etika ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang Bapak membantu Bapak dalam mengambil keputusan ini? Ya, faktor pendukung yang membantu saya dalam menyelesaikan dilema itu ya. Ada seseorang atau siapa yang bisa membantu? Kalau saya sih yang membantu itu justru yang membawa masalah itu menurut saya. Jadi saya libatkan untuk apa ya, membuat frame atau membuat kerangka permasalahannya, dan kalau bisa memungkinkan tetap kita ajak komunikasi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Jadi saya berpikir yang bisa menyelesaikan masalah itu kan tidak hanya saya, tapi harus melibatkan orang yang terlibat dalam masalah itu. Jadi harus mencari mediasi. Jadi selain itu juga kalau faktor pendukungnya ya yang penting komunikasinya jalan. Selama komunikasi jalan, saya yakin tidak ada hal yang tidak bisa terselesaikan. Jadi ini untuk faktor-faktor yang ada komunikasi yang baik dengan yang punya masalah tadi. Iya. Dan komunikasi harus tetap terjalin. Jangan sampai putus. Kalau putus, wah itu sulit. Iya. Terima kasih Pak Majito. Ini sudah menginjak ke pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik
pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, pengalaman lain? Kalau saya sih kalau menghadapi permasalahan, intinya orang itu pasti ada masalah, karena masalah itu tidak bisa dihindari, harus diselesaikan dan keputusan harus diambil. Kalau menurut saya begitu. Jadi kalau ada masalah, ada dilema etika ataupun hadapi. Kalau saya jangan lari dari masalah. Kalau keputusan harus diambil, maka harus diambil. Tapi tetap harus melalui beberapa tahapan ataupun fase-fase sampai keputusan itu bisa diambil secara meyakinkan. Dan harapannya memang menjadi sebuah keputusan yang baik, termasuk yang terkait dengan dilema etika. Kalau dilema etika ini agak kalau saya karena hubungannya itu namanya etika, jadi tidak ada parameter yang baku. Tapi kalau untuk rujukan moral kan bisa mencari referensi tentang perundangan yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Kalau ini salah benar itu kan bisa ada. Tapi kalau namanya dilema etika itu antara benar dan benar, nah itu memang apa ya, perlu melibatkan perasaan. Iya gitu. Jadi terima kasih Bapak, pada hari ini Bapak sudah berbagi pengalaman kepada saya ya, tentang cara-cara dan langkah pengambilan keputusan dari kasus dilema etika. Kemudian kedepannya bisa seperti Bapak, bisa mencontoh seperti Bapak, dan untuk kedepannya juga Bapak bisa sukses, sehat selalu. Amin. Bisa menjalankan tugas dengan baik. Ya, tapi sebelumnya saya juga mohon maaf kalau jawaban saya kurang berkenan, belum memenuhi ekspektasi, mohon maaf. Ya, tapi saya mencoba untuk selama ini tetap mencoba untuk memberikan yang terbaik yang saya bisa. Ya, sesudah untuk Bapak terima kasih sekali pada pertemuan hari ini. Matur sangat, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kelasmu menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Selamat pagi Pak Guru. Mohon maaf mengganggu waktu sebentar, ini boleh ucap Pak? Monggo silahkan. Ini agak longgar ini. Iya, terima kasih Pak. Sebelumnya mohon maaf. Ini kebetulan saya mendapatkan tugas dari program calon guru penggerak, yaitu untuk mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan. Saya akan sedikit mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya Pak Arif? Monggo silahkan. Ini Pak Arif, selama Bapak menjadi pemimpin, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika maupun yang kasus rujukan moral? Bagaimana cara mengidentifikasi? Penyelesaian terkait dilema etika dan rujukan moral ini. Tentunya itu saya tetap harus melihat dari sudut pandang yang berbeda untuk mengetahui tentang dilema etika dan rujukan moral. Kita harus mengetahui apakah masalah tersebut itu masuk masalah hukum ataupun masalah moral. Apabila itu tersebut melanggar hukum, berarti di dalamnya pasti ada benar atau salah, itu pasti. Kemudian kalau itu berupa itu juga rujukan moral juga. Tetapi kalau itu benar melawan benar, maka itu termasuk dilema etika, Pak. Kalau menurut saya seperti itu, Pak, terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Jadi kalau dilema etika itu benar lawan benar ya Pak. Dan kemudian rujukan moral itu ada yang benar, ada yang salah. Terima kasih Pak. Kemudian Bapak, bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar. Nilai-nilai kebajikan itu berarti dilema etika.
tentu saja dalam pengambilan keputusan itu saya tetap banyak melakukan pertimbangan yang secara matang dengan melakukan identifikasi terhadap masalah. Kita lihat dulu masalahnya itu yang mana yang paling benar, kemudian dibutuhkan manfaatnya, kemudian keputusan itu paling tidak harus dapat menguntungkan banyak pihak. Jadi tidak kita dalam keuntungan itu hanya minoritas, tapi kita mayoritas. Jadi kita mengutamakan kepentingan bersama dulu. Ya, begitu Pak. Jadi dengan cara kita identifikasi dari dulu. masalah, terus mana yang penting dahulu. Iya, kita dahulukan yang banyak memberikan manfaat pada orang lain. Ya Bapak. Terus langkah-langkah seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya. Langkah-langkah yang saya lakukan terkait dengan dilema etika itu saya melihat dari penyebabnya dulu, penyebab permasalahannya itu seperti apa, kemudian kita mengenali nilai-nilai yang bertentangan itu nilai-nilai apa, kemudian kita menggali fakta-fakta yang ada, kemudian fakta-fakta yang relevan yang ada, bisa kita dari meminta informasi dari pihak-pihak yang terkait dari permasalahan tersebut, kemudian kita mengajak berdiskusi, jadi kita bisa menyelesaikan bersama-sama dengan keputusan yang bersama. Kemudian kita meminta masukan juga, mungkin dari manajemen juga jika dibutuhkan. Kemudian kita menimbang terlebih dahulu sebelum memutuskan. Jadi kita memang harus banyak pertimbangan, ya. Kita harus memikirkan banyak orang untuk hasil keputusannya. Jadi kita harus benar-benar bisa menimbang, ya. Pihak nih Pak. Ya, banyak pihak yang akan terlibat. Ya. Setelah itu kira-kira hal apa saja Bapak yang selama ini Pak Arif itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, pada kasus-kasus dilema etika ini yang Bapak anggap sangat efektif itu apa? Kalau menurut saya yang saya anggap efektif itu saya harus menganalisis dulu. Kasusnya kita analisis dulu, kemudian kita baru bisa menentukan solusi dengan tetap menyesuaikan norma dan aturan yang berlaku. Jadi kita tidak istilahnya sak-sae dalam menentukan keputusan, ya. Dan kemudian kita tetap mengedepankan kepentingan umum. Kita kepentingan mayoritas tetap kita utamakan. Jadi dengan cara menganalisis dahulu, kemudian sesuai aturan dan norma-norma yang ada, gitu. Kepentingan itu untuk kepentingan umum. Jadi tidak hanya minoritas yang kita utamakan, tapi mayoritasnya. Nah, selama pengambilan keputusan ini Bapak, mungkin ada banyak sekali tantangan ya Pak. Mungkin apakah merupakan tantangan apa Pak yang Bapak hadapi? Banyak tantangan-tantangan apa? Tantangan yang sering saya hadapi dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika, ya. Tantangan yang saya harus bisa mengambil keputusan yang terbaik karena keduanya itu sama-sama benar. Jadi kita memang harus benar-benar banyak pertimbangan, kemudian harus menguntungkan kedua belah pihak. Jadi dua belah pihak harus sama-sama mendapatkan untung, kemudian serta tidak ada yang dirugikan, jadi seimbang. Kemudian ketegasan dan budaya sekolah yang kurang berkomitmen itu menjadi tantangan dalam menjunjung tinggi keputusan bersama itu, serta nilai-nilai kebajikan juga menjadi kendala yang cukup berat dalam upaya saya memberikan penanganan dalam kasus dilema etika. Iya, jadi harus menguntungkan kedua belah pihak, tidak ada yang dirugikan. Iya, harusnya seperti itu. Jadi secara umum ya memang banyak tantangan ini. Iya. Iya Pak Arif, terima kasih. Nah di sini Pak, apakah Bapak ini memiliki jadwal tertentu mungkin dalam menyelesaikan kasus etika, dilema etika ini? Apakah mungkin Bapak mempunyai jadwal khusus atau
atau mungkin bisa diselesaikan di tempat atau menyelesaikannya dalam bentuk apa? Kalau jadwal khusus saya rasa tidak ada. Kita kan bisa melihat dari masalahnya ya. Tergantung masalahnya itu, jika masalahnya berat ya kita harus segera memutuskan. Kalau masalahnya ringan bisa dikondisikan ya mungkin kita agak pelan-pelan supaya itu tadi kita harus bisa menimbang untuk kepentingan bersama dahulu. Kemudian tetap memilih prosedur sesuai aturan, dan untuk pengambilan keputusan tadi memang ya itu tadi kita mengutamakan kepentingan umum dulu. Tetap kepentingan umum, tidak ada jadwal ya Pak ya? Jadwal tidak ada, kita sesuaikan saja dengan masalah yang kita hadapi, kondisi yang saat ini kita hadapi juga. Ada masalah kan tidak itu tidak selalu ada kan masalah dengan dilema etika. Nanti kalau tidak diselesaikan akan menumpuk. Kalau bisa ya, kalau ada permasalahan kita langsung bisa selesaikan. Kemudian Pak Arif, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Arif dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Mungkin ada yang membantu atau dalam pengambilan keputusan tentu saja kita ya, saya sendiri tidak bisa memutuskan sendiri, jadi kita memang harus melibatkan banyak orang. Kita bisa melibatkan seluruh warga sekolah, jadi kita memberdayakan teman-teman juga, teman-teman sejawat kita juga, kita bagaimana mereka bisa memberikan solusi dari permasalahan tersebut, jadi bisa minta pertimbangan dari mereka. Kemudian kita juga kalau permasalahan itu memang benar-benar berat dan kita susah, kita juga harus ke atasan kita. Jadi kita memang, kita selaku pendidik di sekolah kan kita punya atasan di tingkat atasan. Jadi kalau kita tidak bisa menyelesaikan di sini, kita bawa ke jalan yang lebih atas supaya bisa dibantu menyelesaikan masalah tersebut. Itu kalau saya. Berarti selain warga sekolah, teman-teman ikan sejawat, jadi nanti kalau kesulitan akan diserahkan atau minta tanya kepada atasan ya Pak. Selain itu juga kan mungkin kalau masalahnya tidak bisa diselesaikan di tempat gitu kan, kita bisa membawanya ke komunitas praktisi juga Pak. Kita bisa bersama-sama nanti di komunitas praktisi kita sampaikan permasalahan seperti ini, kira-kira mereka bisa memberikan solusi seperti apa. Jadi saling sharing ya Pak. Ya. Bisa mendapat kalau ada masalah. Saling sharing lah permasalahan yang ada di sekolah-sekolah kan biasanya ada. Iya Pak Arif, ini sudah menginjak pertanyaan yang terakhir Pak Arif. Nah, dari semua yang Bapak Arif sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Pak Arif petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang dapat saya ambil dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, saya itu harus benar-benar bisa mempertimbangkan solusi yang ada, jadi tidak merugikan salah satu pihak, jadi kita sama-sama menentukan. Kemudian saya harus lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Untuk keputusan itu kan kita gunakan untuk bersama-sama, jadi kan kita tidak boleh istilahnya menyakiti satu dengan yang lain, jadi sama-sama gas, sama-sama mendapatkan keuntungan. Kalau saya begitu Pak. Berarti bijaksana ya Pak dalam mengambil keputusan yang dipetik tadi, bijaksana, yang tidak merugikan. Iya, tetap mementingkan kepentingan yang bersama itu tadi. Iya Pak Arif, terima kasih sekali Pak Arif pada waktu ini sudah memberikan banyak pengalaman kepada saya, terutama masalah-masalah kasus pengambilan keputusan kasus dilema etika ini. Mudah-mudahan ke depannya Pak Arif dalam menjalankan tugas amanah ini sukses. Amin. Tidak ada halangan apa-apa, dalam arti selalu maju terus dan membawa SD 04 dari Sobo ini bisa maju. Amin. Terima Terima kasih.